Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kadang kita menginginkan sesuatu tetapi ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Ada sedikit cerita kecil di kucing-kucing ini. Dulu ada induknya, ada kucing yang terjatuh di sumur, kita tolong. Nah, kemudian induknya tadi berkembang menjadi beranak pinak seperti ini. Dan induknya kemarin mati karena makan tikus ya. Tikus, nampaknya tikusnya kelihatannya diobati. Nah, kita berpikir sejenak, ketika kita memelihara kucing, ada orang yang berpikiran sempit bahwa apa sih manfaatnya kucing? Nggak bisa dijual, nggak laku, merepotkan. Ya, kadang harus menyiapkan makan dan segala macamnya, beli makanan kucing 10 sampai 25 ribu per kantong. Ini merepotkan. Kalau mandang kucing dari orientasi profit, jelas ini kucing-kucing Jawa ini nggak ada manfaatnya, sepintas ya. Tetapi saya kadang berpikir sederhana. Ketika Tuhan mengirimkan kucing ya, melahir di dalam kehidupan ini pasti ada nilai positif dan manfaat. Misalnya begini, semenjak hadirnya kucing di rumah ini dipastikan tidak ada tikus. Ya, tikus menjauh atau bahkan sebagian tikus kecil itu dimakan. Ya, bahkan dibunuh untuk mainan saja. Gitu. Artinya sebenarnya secara tidak sadar bahwa ada mata rantai makanan yang hadir di sekitar kita, pus. Ya. Sehingga kucing ini senantiasa hadir di sekitar kita. Ya, maka sekali lagi bahwa kucing-kucing ini sebenarnya punya talenta tersendiri dalam kehidupannya. Dan kucing ini pasti ada nilai sisi positifnya. Hanya saja di antara kita memandangnya dari pandangan manusia. Dari sisi, maaf ini, keuntungan. Kucing ini tidak menguntungkan. Kucing ini tidak profit. Kucing ini merepotkan. Ya, memang. Tetapi saya bersandar pada Tuhan. Ada rencana qada dan qadarnya Allah yang positif bagi kucing-kucing ini. Kenapa begitu? Iya. Yang putih itu dulu, ya. Yang putih itu sempat terdampar kecilnya di got, kita angkat. Kita serahkan pada tetangga, ternyata balik ke rumah. Artinya apa? Kucing ini punya talenta mungkin ya. Kucing ini punya feeling barangkali untuk hadir di rumah ini, di lingkungan ini. Padahal ya sekedar kita siapin minum dan makan secukupnya, dia bermain dengan kehidupannya, dia pergi dengan kehidupannya, dia bahagia dengan kehidupannya. Itulah kucing. Jadi saya katakan bahwa setiap hewan, setiap satwa itu punya kehidupan masing-masing. Hanya saja saya mencoba berempati sama makhluknya Allah. Saya berempati sesama makhluknya Allah. Saling untuk tahu apa sih kebutuhan kucing-kucing ini. Asalkan dia sekedar, maaf ini ya, hidup. Kemudian berzikir ala kucing. Saya yakin makhluk-makhluk Allah ini pun selalu munajat dan bersujud pada Tuhan dengan caranya atau dengan bahasa binatang. Tapi aku yakin bahwa kucing-kucing ini pun punya kehidupan tersendiri di dalam zat hayatnya, zat kehidupannya. Maka saya katakan bahwa biarlah mereka hidup dengan caranya. Kemudian yang berikutnya, apa sih kebaikannya kita memelihara kucing? Sebenarnya saya lebih tidak pada memelihara ya. Saya sebenarnya menghargai bahwa dia punya hak hidup, menghargai bahwa dia dikhodarkan untuk hidup berdampingan dengan saya. Saya menghargai bahwa kucing ini pasti punya talenta tertentu, dia pasti punya kebaikan tertentu yang dirancang sama Tuhan. Terbukti misalnya ketika di sawah kemarin ada kasus banyaknya tikus di sekitar sawah yang merusak tanaman padi, merusak jagung. Maka orang kebingungan bagaimana melepaskan kucing di sawah. Orang kebingungan bagaimana mengatasinya. Berbagai cara dilakukan dengan
dengan jebakan-jebakan racun, tetapi ternyata juga sulit menghancurkan komunitas tikus. Tetapi sebenarnya kalau hadirnya kucing ini salah satu mata rantai makanan. Jadi tikus menjadi makanannya kucing. Ini menjadi catatan tersendiri. Ada yang mengatakan juga tikus itu dimakan dengan burung hantu yang sering dipelihara atau mungkin diliarkan. Nah, kembali pada persoalan kucing, bahwa kucing ini hewan yang sebenarnya rumahan penurut. Mungkin ketika dia disayang tahu, ketika dia ditendang pun dia akan pergi. Dia paham sekali dengan feeling manusia, apakah majikannya ini berkenan atau tidak berkenan. Maka saya katakan bahwa kucing ini benar-benar hewan yang tahu diri. Maksudnya tahu diri, dia akan mengabdi ketika disiapkan dengan makanan dan minuman. Dia akan hadir di rumah kita ketika ada makanan dan minuman. Tetapi ketika di rumah kita tidak ada makanan yang ada, dia akan pergi meninggalkan rumah kita. Itu yang terjadi. Saya katakan bahwa di pagi hari ini kucing pun punya hak untuk hidup. Di pagi hari ini kucing pun punya hak untuk menjadi dirinya sebagai seorang satwa. Dan kita tidak ngerti bahasa kucing saat berdoa. Kita tidak ngerti bahasa kucing saat dia mencoba bertahan hidup, menikmati alur waktu yang ditentukan sama Allah. Pada titik tertentu 2 tahun, 3 tahun, kucing ini akan mati dengan sendirinya. Entah karena kecelakaan atau karena tua. Pasti akan mengalami fase kullu nafsi dha'iqatul maut. Maka prinsip kami, biarkanlah kucing hidup dengan caranya. Kalau memang kita nggak suka dengan kucing, tidak usah menghina kucing. Kalau memang kita tidak suka dengan kucing, nggak usah pelihara kucing. Tapi minimal tidak melukai kucing, tidak menendang kucing, itu yang terbaik. Kadang-kadang memang ada kucing liar yang kadang nyasar ke rumah, mencari makanan, mencuri makanan. Itu mohon dimaafkan, karena hewan itu saat lapar, dia punya feeling. Feelingnya apa ketika hewan lapar? Feelingnya ketika hewan lapar, dia akan melakukan sesuatu, pencarian makan. Misalnya dengan cara apa? Sudah, misalnya dengan cara dia harus mencuri. Pemahaman mereka tidak mencuri, bagaimana agar bertahan hidup bisa makan sebenarnya. Maka seringkali saya jengkel juga sih ketika dia mencuri makanan. Tetapi feeling kita bahwa dia ingin bertahan, dia ingin hidup, dia tidak ingin mati. Maka solusinya bahwa dia terus mencari makanan. Maka yang terbaik adalah bagaimana menyiapkan makanan kucing kita, Pak, kan nggak ada untungnya. Iya, anggaplah kita berderma, anggaplah kita bersedekah pada makhluknya Tuhan, anggaplah kita menolong pada titahnya Tuhan, anggaplah kita berkawan dengan kucing. Anggaplah kita berbagi di alam semesta ini, saling menjaga umur, saling menjaga hati. Itu yang terjadi. Wah, kucing kan gak punya hati. Iya, tetapi dia punya insting juga, punya feeling mungkin. Dia punya pola pikir sendiri. Dengan hidayah instingnya dan feelingnya. Karena misalnya kucing itu kawinnya tertentu, karena birahinya kucing juga pada waktu tertentu, hanya musiman, beda dengan manusia gitu loh Jadi saya katakan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian apalagi sih bicara kucing? Insya Allah kucing ini akan menikmati masa paginya, akan menikmati waktu siangnya. Dia hanya datang menghampiri kehidupan, berjalan di lorong-lorong waktu, menikmati fase hidupnya. Pada titik dia sudah musim kawin, dia pun akan kawin berkembang biak agar menyelaraskan keturunannya, atau paling tidak berkesinambungan sehingga tidak putus kehidupan kucing itu. Jadi kata kuncinya, sudahlah kita berkawan dengan manusia, juga berkawan dengan satwa, berkawan dengan kucing, berteman dengan ayam, berteman dengan makhluk Allah. Segala sesuatu itu adalah kuasa Allah. Kita hidup pun dari Allah, kita besar pun dari Allah, kita bisa makan pun karena kuasa Allah. Kalau hari ini kita bisa makan, baik, alhamdulillah.
paling tidak kita berbagi kepada kucing, mungkin kepada satwa yang lain. Yang pasti ikhlas saja jalani kehidupan ini, jangan sampai menyesal, karena yakinlah kebaikan kita kepada orang lain, kepada satwa, kepada kucing akan dilipatkan sama Allah dalam kebaikan yang lain. Terima kasih masih bersama Sukamto, Sastro Dimejo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.